Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2, kelas 5D BGSD Surakarta FKIP UNS. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis aplikasi screen recorder. Anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama, Rahmawati Haji Safitri dengan NIM K711917, yang kedua, Rizka Marliana dengan NIM K711932, yang ketiga, saya sendiri, Safa Nurrohma dengan NIM K711926, yang keempat, Triwahyuni dengan NIM K711961, dan terakhir, Zulfa Zihan Hanifa dengan NIM K71199290. Kami menganalisis 3 aplikasi screen recorder. Yang pertama yaitu Camtasia, kedua Ice Cream Screen Recorder, dan yang ketiga adalah OpStudio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Marliana dengan NIM K711932 dari kelompok 2 kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Camtasia Studio. Camtasia Studio merupakan software yang digunakan untuk membuat video, editing video, dan video tutorial. Camtasia Studio digunakan untuk mengcapture tampilan layar monitor dengan ditambahkan audio dan video, serta dapat pula digunakan untuk merekam hasil presentasi PowerPoint ke dalam format video, menurut Suryadi tahun 2020. Fitur-fitur Camtasia. Yang pertama, merekam live atau langsung semua yang ada di layar. Yang kedua, dokumentasi tutorial. Yang ketiga, merekam video game favorit. Yang keempat, publish langsung ke YouTube. Yang kelima, edit dan animasi yang menarik. Yang keenam, pilihan format video file yang beragam. Selanjutnya, kekurangan Camtasia. Software program ini berbayar karena jika ingin menyebarluaskan harus memiliki kuota internet atau menggunakan WiFi. Yang kedua, spesifikasi PC yang harus lumayan besar karena software Camtasia ini membutuhkan memori yang lumayan banyak. Yang ketiga, apabila ada pengembangan software, pasti ada penambahan icon-icon baru yang lebih baik dan kita harus mendownloadnya dan memakan memori yang agak banyak. Langkah penggunaan Camtasia. Yang pertama, buka aplikasi Camtasia yang sudah diinstal seperti pada gambar. Yang kedua, kemudian pilih menu recording. Bisa memilih opsi New Recording atau masuk terlebih dulu di New Project, kita memilih Record atau Ctrl R. Yang ketiga, kemudian setelah diklik atau dipilih akan muncul menu recording seperti tampilan di bawah. Yang keempat, menu record. Di bagian select area ada pilihan untuk full screen, merekam penuh layar laptop, atau custom kalau hanya ingin beberapa bagian yang direkam atau direkord. Di bagian recorder input berguna jika ingin mengaktifkan kamera laptop atau tidak. Pilih kamera untuk mencentang on atau off. Masih di bagian yang sama, untuk pilihan audio bisa diklik tanda centang untuk on atau off. Untuk menaikkan level suara min ke max bisa di-drag atau digeser. Untuk mulai merekam, klik rec atau tombol merah. Yang kelima, dalam hitungan 3 detik, Camtasia akan otomatis aktif merekam kegiatan layar komputer. Yang keenam, saat proses perekaman layar laptop sedang berlangsung, akan muncul menu di bagian kanan bawah atau untuk pause, stop, delete, volume suara, serta waktu durasi video. Yang ketujuh, untuk berhenti merekam, klik stop atau tekan tombol F10 pada keyboard yang berarti stop. Camtasia berhenti merekam. Yang kedelapan, hasil rekaman muncul lalu kita dapat menyimpan atau
save, mengedit atau edit, bahkan menghapus atau delete hasil rekaman tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan teman dari kelompok saya. Oke, selanjutnya aplikasi Ice Cream Recorder. Nah, aplikasi Ice Cream Recorder ini merupakan aplikasi perekam layar yang ringan yang memungkinkan pengguna dapat merekam video streaming, sesi permainan, dan aktivitas apapun yang ada di layar. Nah, untuk format penyimpanannya dapat berupa MP4, AV, WebM, dan MOV. Kemudian di sini ada kelebihan dari Ice Cream Recorder, yaitu dapat merekam video dengan format MP4, MOV, WebM. Kemudian dapat merekam video dan audio secara bersamaan, dapat merekam webcam dan layar perekaman secara bersamaan, dapat melakukan annotating atau menggambar di layar saat screen recording. Kemudian ada konfigurasi hotkey atau shortcut, tombol keyboard untuk pause atau berhenti sejenak, key record atau merekam, dan stop atau menghentikan perekaman. Kemudian dapat pula untuk screenshot ke clipboard dengan format JPEG atau PNG. Kemudian ada fitur Project History. Di sini bisa untuk mengakses gambar dan video yang pernah diambil sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada kekurangan dari Ice Cream Recorder. Untuk kekurangan yang pertama yaitu untuk non-member hanya dapat merekam selama 10 menit. Kemudian kekurangan yang kedua untuk non-member juga fitur editingnya terbatas. Dan kekurangan yang ketiga yaitu hasil record tidak boleh untuk tujuan komersial. Nah, kemudian di sini ada langkah penggunaan Ice Cream Recorder. Langkah yang pertama yaitu membuka aplikasi Ice Cream Recorder yang sudah diinstal seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, atur daerah mana saja yang akan direcord, atau kita bisa juga merecord full screen. Kemudian langkah yang ketiga, akan muncul tab untuk mengatur record video. Selain kita dapat merecord video, kita juga dapat merecord audio, sehingga kita dapat seperti berinteraksi terhadap komputer, seperti halnya membuat video tutorial. Atau kita juga bisa mengaktifkan kamera yang ada di laptop kita. Kemudian langkah yang keempat, setelah semua diatur, klik rekam. Di sini ada warna orange. Kemudian langkah yang kelima yaitu akan muncul tampilan seperti di sini yang menandakan berarti layar sudah terekam. Kemudian akan muncul pop-up untuk memberitahu kita tombol shortcut agar dapat lebih mempermudah. Di sini ada tombol shortcutnya. Kemudian langkah yang keenam, jika record sudah selesai, cukup ketik Ctrl+Shift+S atau klik stop pada shortcut Ice Cream. Kemudian akan muncul tampilan untuk memberi nama dan mengatur lokasi penyimpanan. Seperti ini. Kemudian yang terakhir, klik OK pada bagian sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Aji Salfitri dengan NIM K711917. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 5D PGSD UNS Surakarta. Kami di sini akan belajar bersama mengenai aplikasi screen recorder. Dari kelompok 2 kami memilih aplikasi Ice Cream Screen Recorder. Mengapa kelompok kami memilih aplikasi ini? Yang pertama, karena aplikasi ini sangat ringan. Yang kedua, karena aplikasi ini sangat mudah digunakan, sehingga memudahkan kita, para guru dan calon guru, untuk membuat media pembelajaran menggunakan screen recorder. Aplikasi ini dapat diunduh di Google.
Kemudian yang pertama kita akan membuka aplikasi ini terlebih dahulu. Seperti ini tampilan dari Ice Cream Screen Recorder. Di sebelah kiri terdapat menangkap video. Kita dapat memilih menggunakan layar penuh, area custom, area terakhir, detektif otomatis dari daerah, tugas, dan di sekitar mouse. Dan di sebelah kanannya terdapat game capture. Sebelah kanannya lagi terdapat screenshot. Screenshot ini dapat kita gunakan untuk mengambil gambar. Dapat menggunakan layar penuh, area custom, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir di sini ada pengambilan audio. Kita dapat mengambil audio dengan kualitas yang tinggi, sedang, maupun rendah. Yang pertama kemudian kita klik menangkap video. Di sini saya akan menggunakan layar penuh. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita klik rekam ketika kita akan mulai merecord. Di sini dapat kita klik stop atau F8 ketika kita sudah selesai merecord layar laptop kita. Kemudian di sini ada area. Area ini kita dapat memilih area mana yang akan kita record. Area-area tertentu. Kemudian selanjutnya ada gambar. Gambar di sini terdapat beberapa pilihan warna. Kita dapat menggunakannya seperti ini. Misal kita klik icon pensil. Kita dapat menggambar atau mencoret-coret di sini. Seperti ini. Kemudian untuk yang kotak ini dapat kita gunakan untuk membuat kotak seperti ini. Nah, untuk yang lingkaran pun sama seperti yang kotak tadi. Seperti ini. Kemudian kita dapat menulis teks di sini. Apabila sudah selesai, kita dapat memilih hapus semua. Kemudian yang tombol plus ini akan muncul kotak-kotak seperti ini. Kotak ini akan hilang apabila kita mengklik tombol minus. Selanjutnya di sini ada kamera web. Jika kita klik kamera web, maka akan muncul gambar kita seperti gambar saya di layar ini. Kemudian sebelahnya adalah ini adalah pengaturan suara dari perangkat lunak kita. Ini dapat diatur ya dari 0 sampai 100. Jadi ini suara dari dalam laptop akan masuk ke sini. Kemudian di sini ada mikrofon. Mikrofon dapat kita gunakan apabila kita merecord dan kita berbicara seperti saya saat ini, maka suara kita akan terekam oleh mikrofon ini. Di sini saya akan mencoba untuk merekam. Nah, ini otomatis sudah terekam ya, teman-teman. Kemudian, jika kita sudah selesai merecord, dapat kita klik stop ataupun F8. Nah, setelah selesai ini, kita dapat menamai file di sini. Misal akan saya namai dengan apa ya? Angka saja ya. Oke. Otomatis video ini sudah tersimpan di perangkat kita. Di sini biasanya ini bisa kita lihat di sini. Kalau tidak sesuai bisa dihapus di sini. Begitu ya teman-teman. Sekian pemaparan pemakaian aplikasi Ice Cream Screen Recorder dari kelompok 2. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yaitu OBS Studio. OBS atau Open Broadcaster Software merupakan sebuah program atau aplikasi yang banyak digunakan oleh para konten kreator maupun live streamer gamer untuk mereka gameplay dari video game yang sedang mereka mainkan. Kemudian kelebihan OBS Studio yang pertama yaitu memiliki performa yang sangat baik untuk melakukan capture serta mixing video atau audio dengan real time. Kemudian jumlah skin dari OBS Studio tidak terbatas serta bisa dipindahkan dari satu skin ke skin yang lain secara mulus dan memiliki transisi khusus. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki UI dock modular. Yang keempat, panel pengaturan di dalam OBS Studio ini sangat efisien. Yang kelima, audio mixer di dalam OBS Studio ini mampu memfilter suara seperti noise, gain, dan noise suppression. Kemudian yang keenam, opsi konfigurasinya sangat powerful dan mudah untuk dipakai. Nah, setelah ada kelebihan, di OBS ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, jika digunakan pada komputer yang memiliki spesifikasi rendah, OBS Studio ini cukup berat dijalankan. Kemudian bagi pemula yang memakai OBS Studio pasti akan sedikit kebingungan karena tampilan OBS Studio kurang user friendly dan di dalamnya terdapat banyak fitur. Langkah penggunaan OBS Studio yang pertama yaitu kita harus mendownload dan install OBS Studio, kemudian jalankan auto configuration, lalu optimize just recording for recording. Nah ini, kemudian pilih next. Selanjutnya yaitu ubah resolusi dan FPS jika perlu, lalu klik next. Nah ini FPS, kemudian klik next. Selanjutnya, setelah muncul hasil pengaturan yang tepat, yaitu tekan apply setting. Nah, ini hasil pengaturan yang tepat yang dimaksud, kemudian klik apply setting itu yang ini. Nomor 5 yaitu untuk merekam layar PC, tekan tombol add source. Add source itu ada di bawah. Kemudian selanjutnya pilih display capture. Display capture ini seperti tanda yang sudah ditanda panah merah. Kemudian ini beri nama jika perlu, kemudian tekan OK. Nah ini bisa diganti namanya. Selanjutnya untuk menutup jendela preview display capture itu tekan OK di bawah. Selanjutnya, nah ini setelah ditekan OK, segala bentuk aktivitas layar komputer ini akan ditampilkan pada jendela preview OBS. Nah, agar hasil video rekaman itu tidak patah-patah, disable preview supaya encoder tidak overload. Nah, ini klik enable review. Selanjutnya, untuk merekam layar komputer atau laptop, yaitu tekan tombol start recording. Ini untuk memulai. Nah, setelah di start recording, OBS ini bisa di-minimize dan memulai aktivitas pada komputer yang ingin direkam. Nah, setelah selesai merekam pada komputer atau PC, itu bisa ditekan tombol stop recording di bawah start streaming. Nah, ketika sudah di stop, maka kan otomatis video juga berhenti. Nah, untuk melihat video hasil rekaman layar PC, yaitu dengan buka folder videos pada laptop atau komputer kita. Nah, sekian dari kami dari kelompok 2, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.